Three, two, one. Nah, ini kelapa hibrida yang ada di Sebulu, budidaya masyarakat Mekarjaya ya, perbatasan dengan Sumbersari. Nah, mudah-mudahan pengembangan kelapa hibrida ini masyarakat bisa mengembangkan untuk kebutuhan di Kalimantan Timur. Nah, ini dengan kelapa hibrida ini budidaya masyarakat semoga menjadi kampung ya, kampung wisata kelapa hibrida. Jadi nanti tidak ditanam kelapa hibrida aja, mungkin ditanam tumpang sari dengan pohon-pohon yang lain sehingga kampung ini menjadi kampung wisata buah atau kampung wisata kelapa hibrida ya. Oke, ini dengan Pak Edi. Pak Edi siapa kemarin? Edi Supiono. Pak Edi pakar kelapa hibrida nih. Beliau termasuk dari Terima BPU kasih. ya. Silakan untuk Pak. Kalau barangkali ada yang disampaikan kedatangan kami ke sini. Mungkin ini alangkah lebih baiknya kita, karena kondisi pikiran kita kurang nyaman, kita pindah sebelah sana, Bapak. Ya, siap. Oke, kita ke belakang. Tidak melulu kelapa yang bisa ditanam. Wisata dari rumah kelapa. Ini. Sampai sana. Ya kan, Pak ya? Ya. Selamat sore, Pak. Ya. Iya. Mungkin saya mengucapkan sangat-sangat terima kasih dengan kehadiran Bapak Firman dan dari HKTI yang bisa meluangkan waktu di tempat Sebulu ini. Kita di sini mencoba dan memberanikan diri mengolah lahan ini. Kita mau jadikan sentral kelapa khususnya untuk di Sebulu, Tenggarong, Kaltim pada umumnya, Pak. Ya. Harapan kami dari apa yang kami lakukan di sini, saya minta dukungan dan arahan dari bapak-bapak bagaimana kondisi yang semacam ini kita mulai ini bisa akan lebih meningkatkan sumber daya alam, sumber daya manusia dan potensi alam yang ada di Sebulu ini, Pak. Jadi tak lupa kami kan perlu dampingan para senior-senior Pak nih. Terima kasih. Mungkin ini suatu yang tidak bisa kami mulai pembuka pintu. Iya. Terima kasih Pak Edi atas kesempatan yang diberikan. Saya mengucapkan terima kasih, disambut luar biasa ini di Desa Sebulu ini untuk pengembangan kelapa hibrida ya. Siap. Yang ada di
desa apa? Mekarjaya, Sumbersari. Sumbersari ya, berbatasan dengan Mekarjaya. Ya. Giriagung. Nah, Giriagung, Pak. Giriagung ya. Giriagung. Nah, dengan adanya kelompok tani ini supaya nanti kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang ada di Kalimantan Timur khususnya tercukupi dengan baik. Nah, ini dengan adanya budidaya kelapa hibrida, mungkin nanti ada tumpang sari dengan pohon lain. Siap. Nah, mudah-mudahan kampung ini menjadi ramai ya. Bahkan nanti kita coba kita promosikan, kita sampaikan kepada instansi terkait kaitan dengan kampung wisata kelapa hibrida. Siap. Yang ada di desa Sumbersari Pak ya, Kecamatan 10, Kabupaten Kutai Kartanegara. Nah, dengan adanya kampung ini mudah-mudahan menjadi kampung wisata yang yang berwawasan menjadi edukasi ya, dan ini pun akan mudah-mudahan dikenal oleh masyarakat luas. Nah, nanti kita juga coba usulkan jalan masuk ke dalam ya. Rencana kami juga akan sampaikan ke Pak Bupati sebagai kepala daerah. Mungkin belum tahu adanya ini kelompok tani 10 kelompok tani kelapa ini ya. Nah, ini sebenarnya yang berkembang kan baru PPU ya. Betul Pak. PPU ya. Untuk Kalimantan Timur kebetulan kami di Asosiasi Kelapa Nasional juga pengembangan kelapa untuk di Kaltim kita sudah ada di Genjah di PPU Pak. PPU ya. Terus kami diminta bantuan untuk pengembangan di wilayah 10 ini. Iya. Dan ini kita sudah mulai dengan penataan lokasi dan sudah ada penanaman kurang lebih sekitar 8 bulan estafet Pak, 8 bulan ya. Sudah datang di kredit untuk pengembangan selanjutnya. Iya. Ini Pak Abu kira-kira mungkin tanahnya nanti itu, Pak kalau kita ini kayak rumah kita nggak bisa memberi jamuan yang istimewa, kita mungkin lihat di sana dulu. Ada waktu sebentar 5 menit? Boleh. di atas ya. Itu asik ya. Itu luasnya sampai di mana Pak lokasinya? Ini Pak, untuk lahan yang kita pengembangan kelapa ini kita sudah eksta dengan Dari depan. karena jalan yang sudah kita buka dengan eksta itu Pak. Itu double ring dan mungkin yang ini lahan kacangan itu mungkin Pak Abu nanti bisa menjelaskan secara Detail ya. detailnya karena di sini kan sebagai tamu, Iya. sebagai Dewan pakar. dan pakarnya kan Pak Abu. Kalau kita sudah buka ini secara Pandangannya bagus betul. Iya. siap. Apalagi itu ada tempat duduk kongko-kongko ya. Itu ada gazebo nanti Ya, siap. bisa untuk Siap. ngopi di atas ya. Siap. Terus sumber mata airnya kalau bisa apa itu? Nah, untuk sumber mata air di sini ada beberapa embung yang sudah kita bikin Pak. Banyak setiap lembah bukit kita jam Iya. untuk membuat embung Pak. Iya. Jadi untuk ketersediaan air kita kebutuhan di bawah 20 hektar berarti mencukupi untuk perkebunan Pak. Iya. Dan ini kita sudah praktekkan dengan tebang sari selama 3 bulan. Tenaga kerja kita ini sudah menjual kacang, menjual labu, menjual hasil pertanian, menghemat untuk kebutuhan dapur. Kan untuk jangka pendek ya. Iya, jangka pendek. Nah, untuk jangka panjang mungkin saya perlu pendampingan dari bapak-bapak ini. Mana yang berlebih potensi dan mana bisa untuk menggaitkan edukasi, bisnis dan istilahnya untuk ikon Iya. Kalimantan Pak. Kalimantan ya. Iya, yang tiada lain di tempat lain kan nggak ada. Mudah-mudahan Siap. Kita sudah pindah juga ini apa Bang Kayu. Oh siap. Pangan baru di luar. Pengambil Dan Pak. kita juga sama berhasil ya. Iya. bagus sekali karena di perwakilan terus bangsa ya, dan dengan adanya wisata ini
muda, bisa menjadi pelajaran generasi bagi mereka, terutama yang saat ini pemuda tani tim sedang mengembangkan juga wisata-wisata yang ada di Kalimantan Timur, supaya wisatawan luar mungkin ini mau dikembangkan seperti apa Pak Tumpang Sari? Karena di sini nanti ada garu, jadi nanti ada kelapa, garu, kemudian juga buat praktek anak-anak SMK dan Poltek. Kebetulan di panti itu mau dibangun Poltek, lokasinya 10 hektar gandeng dengan ini. Oh, gandeng dengan ini ya. Nanti kita lihat ke sana. Ya. Kira-kira seperti itu. Ya. Nah, ini kita sebagai HKPI khususnya Provinsi Kalimantan Timur bisa mendampingi terutama itu kelompok-kelompok tani ya. Mudah-mudahan dengan hadirnya HKTI bersama HKTI kelompok tani bisa. Amin, amin. Kelompok tani kita harus semangat dan jangan putus asa. Kita selalu mengembangkan potensi-potensi yang ada di Kalimantan Timur, terutama di Kabupaten Kutai Kartanegara ya. Sekitar 25 hektar 25 hektar untuk pertama, Pak. untuk pertama, Tahap tahap awal. pertama ya. Tapi luas lahan semuanya Kalau ke sana yang kosong masih ribuan. ribuan ya. Yang kosong ini dibuka awal dulu. Iya. Mudah-mudahan dari 25 hektar nanti bisa mengembang ke tanah-tanah sekitar yang masih kosong. Oh, itu. Harapannya. Iya, iya. Itu memang luar biasa ini. Saya mengapresiasi kepada pemimpinnya, terutama Pak Edi ya. Pak Edi. Pak Edi, saya mengapresiasi sekali dengan pengembangan seperti ini, menjadi ikon dan menjadi objek wisata yang luar biasa ini. Nah, apalagi ada tanaman-tanaman yang jangka pendek. Ya, bangsarinya ya. Pemancingan bambu. Untuk pemancingan rencana dibikin juga Pak Edi. Untuk penambahan tumpang sari, berikut peternakan, berikut pertanian, kita nanti gabung dengan CSR Pak. Jadi per divisi masing-masing, ada divisi ternak sendiri, ada divisi untuk perikanan sendiri. Jadi kontrolnya kita memang ada planning sudah dibikinkan hukum di sana untuk pembuatan kolam-kolam, perikanan, dan yang jelas di sini untuk jangka pendek untuk pertanian, tanaman roti, Hortikultura sudah ini ya. Iya. jadi untuk tambahan kolaborasi dengan jangka panjang, entah tanaman garu atau tanaman apa, bisa dikombinasikan untuk sebagai tempat ya view pendidikan ciri khas Kalimantan Timur gitu lah ya. Ya mudah-mudahan juga menjadi percontohan ini. Dan ini Pak satu-satunya tempat di Kalimantan Timur baru kita yang memulai ini, karena kami di Kelapa mengetahui kondisi pengembangan kelapa nasional. Jadi ya ini bukan di sini, lainnya hanya permisi di bawah 5 hektar. Kita sudah sampai sini. Pokoknya nanti bagaimana di sini bisa menjadi ikonnya Kutai. Siap. Terutama Kalimantan Timur ya. Ya, Kalimantan Timur. Ya. Ya ini tadi bincang-bincang dengan Pak Edi, Pak Abu sebagai Dewan Pakar HKTI ini Garut, dengan Pak Edi Dewan Pakar Kelapa Hibrida sebagai pembina pendampingan kelompok tani. Ini kelompok taninya sudah dinamakan kelompok tani apa ya? Untuk kelompok tani ini masih menggabung dengan desa Pak. Oh desa ya. Jadi kita masih berkolaborasi dengan CSR warga sekitar untuk Warga jadi sekitar kelompok. ya. Ya. Ya mudah-mudahan Karena ini berkembang sangat Pak Edi. berhasil. Kami
ini sangat apresiasi sekali. KTI mensupport dengan adanya kelompok tani yang lain, kemudian juga mengedukasi yang lain, kelompok tani yang lain. Mungkin itu aja ya yang kami sampaikan. Terima kasih atas sambutannya ke Desa Sumbersari, Kecamatan Sebulu, Kutai Kartanegara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menangani kokopit, koko paper yang diekspor ke China, dan kokopitnya kita ke ATI untuk pengembangan pembibitan, gitu. Dan pupuk juga minyak visio ini kita sudah kembangkan untuk skala lokal pun kita kewalan ya, permintaan juga kewalan. Dan ada yang lebih penting juga ini MCT, di atasnya minyak VCO. Jadi Singapura, tapi kita belum mampu untuk produksinya. Itu harus punya luas ya. Ya, MCT Itu berapa hektar itu? ya, karena banyak begitu. Untuk hektaran sih kalau 120 sampai cukup, Pak. Nggak cukup ya. Sudah cukup gitu, ya, untuk produksi VCO, MCT, dan cocoa paper. Papernya itu juga dalam kondisi COVID ini kesulitan barang di sini, Pak. Iya. Cocoa paper ya. Ya. Gitu. Ini kok Firman. Dan ini harapan untuk kelapa muda ini, mungkin ikonnya di Kalimantan Timur. Ini salah satunya kelapa muda mungkin yang nanti Pertama kali lah. untuk kebuminya masih kelapa muda ekstra hulu, karena kita menanam kelapa ini di perbukitan, Pak, hulu, Pak. Nah, itu. Biasanya identik kelapa kan di pantai, di perairan. Nah, ini di hulu, Pak. Itu jaraknya berapa tuh, Pak? Untuk jarak kelapa ini 7 kali 7, Pak, hitungan kertas ya. 1 hektar bisa 210-an lah. Kalau Yang ideal 7 kali 7 Pak ya. ya, Kayak sawit juga ya. ya. Tapi kelebihan di kami ini kelapa multifungsi untuk segala macam tanaman. Ya, tepang sari. Terong bisa, lombok bisa ya. Dipamerkan digabungkan dari mana ya? Dari PPU aja kan? Kalau itu ada kerajinan pot, kerajinan dari serabut kokopit, itu yang tidak diekspor itu, buat kerajinan pot, kalau bisa tuh ya. Iya. Untuk pupuk dari kokopit serabutnya sudah juga diproduksi juga. Ya, Jadi multifungsi. ya. Tidak ada buang. Akan ini selalu di hati. Oke.